Gawat, tak hanya menyimpang dan sesat, Ponpes Al Zaitun diduga jadi tempat pergerakan teroris. Benarkah? Kan kita hanya hasil dari hukuman dari Pak Susno, orang-orangnya itu berkumpul ke sana. Kita sudah membaca itu kan indikasi. Intelijen kan membaca indikasi. Ini loh ada indikasi mereka berkumpul di sana. Oh, enggak apa-apa kok, dia di sana baik-baik saja. Padahal kan yang intelijennya Pak Soleman Ponto yang bisa memberikan datanya, tapi kok ini lebih tahu? Tidak ada apa-apa. Ya karena beliau melihat dari perbuatannya di sana baik-baik saja kan. Nah, karena dalam hati siapa tahu, dalam laut bisa diduga. Ternyata ya ini yang terjadi. Jadi bisa dibilang informasi intelijen pada saat itu diabaikan oleh pemerintah? Ya, diabaikan. Padahal kita ambil dari hasil hukuman dari dilaksanakan oleh Pak Susno saat itu. Percayanya kepada doktrin awal ketika mereka mau masuk ke dalam sebuah kelompok ini, yang kemudian namanya adalah NII. Meyakini bahwa ini sebuah kebenaran, inilah surga di dunia, inilah akhir dari kehidupannya dia yang akan bawa dia ke surga di akhirat. Jadi tidak ada urusan siapapun pemimpinnya, cuman kebetulan pemimpinnya kayak Panji Gumilang begitu loh. Jadi apapun yang dilakukan, ketika saya pribadi dan teman-teman saya, ketika sudah terpuruk, kembali kita mengucap janji lagi. Dulu saya kesini berawal karena apa? Jihad fisabilillah, isyariman au mujtahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kita mengulang itu terus. Jadi walaupun bajingannya pimpinan kita, karena taat itu wajib, berjuang adalah segalanya, terus kita berkontribusi. Walaupun kemudian orang melihatnya perbudakan dan sebagainya, tapi itu adalah jiwa-jiwa yang ditanamkan sebagai jiwa-jiwa pantang menyerah. Harusnya sudah layak ini ditetapkan seperti itu. Mungkin saja karena tidak ada struktur yang hari ini betul-betul top down. Hari ini semua bergerak seolah-olah tanpa amir, tapi sebenarnya ada organisasinya. Nah ini yang harus betul-betul kita dorong kepada Mabes Polri hari ini, wabil khusus Densus 88 untuk mengajukan DTTOT sehingga bisa ditetapkan oleh pengadilan negeri, sama seperti penetapan Jamaah Islamiyah dalam keputusan inkrah dari tersangka terpidana Zarkasi ketika itu, JI adalah DTTOT. Pemerintah sekarang sangat firm untuk menghandle persoalan NII ini. Presiden memberikan arahan, tidak ada backup-backupan. Ya hasil dari hukuman, fakta hukum. Sudah bukan fakta lagi. Fakta hukum, orang-orang yang dihukum itu setelah lepas berkumpullah di sana. Kita buatlah laporan, ini ada indikasi. Dan persis sama lah Mbak ya. Yang di luar yang saya tangkap proses hukum itu sama dengan ini. Dibayat dulu, didoktrin dulu bahwa dia tidak bisa keluar, apapun yang dilakukan semua halal demi cari uang. Bahkan ada tukang kerupuk gitu rakyatnya itu. Jual kerupuk, jual tahu, tapi dia ngumpulkan duit dengan susah payah demi untuk infak. Data intelijen sudah ada, data pencucian uang sudah ada, fakta hukum orang yang saya pernah hukum ada, dan orang yang pernah jadi anggota NII ada. Kurang apa lagi? Mana yang wali santri sekaligus orang dalam, dan mana yang belum wali santri tapi dia juga orang dalam. Di sana bisa kok dicek aja sekalian, kan 5 hari lagi mau ada 1 Muharram di sana, biasanya ada saweran. Ada saweran di sana, ada lempar jumroh. Di situ pada gede-gedean infak, Mbak, gitu. Jadi biasanya ada mengundang tokoh-tokoh juga, atau mungkin ex pejabat atau pejabat. Nah, disitulah momen terbesarnya NII dalam membangun Al Zaitun. Mengejutkan, mantan pengikut negara Islam Indonesia Ahmad Nurholis mengaku bahwa di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat terdapat adanya dugaan gerakan teroris. Simpang siur pemberitaan di Ponpes Al Zaitun Indramayu semakin menjadi, bahkan pengakuan terbaru kembali muncul dari salah satu mantan pengikut NII. Ya, pasca terbongkarnya dugaan penyimpangan dan ajaran sesat, kini Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang disebut juga sebagai tempat gerakan para teroris. Ahmad Nurholis, mantan pengikut NII yang juga merupakan aktivis kebinekaan dan perdamaian, mengungkapkan dirinya pernah mengikuti ajaran NII pada tahun 1995 silam. Menurut Ahmad Nurholis, NII yang berpusat di Ponpes Al Zaitun Indramayu banyak sekali penyimpangan dan ajaran yang keluar dari pemahaman syariat Islam.
Hal itu disampaikan Ahmad Nurholis saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi swasta. Dikutip dari kanal YouTube @TV1 News, diunggah pada Rabu 12 Juli 2023. Dalam postingan video berdurasi kurang dari 4 menit tersebut, Ahmad Nurholis menceritakan saat dirinya ikut bergabung bersama NII di bawah pimpinan Panji Gumilang. Ya, saya dulu pernah ikut beberapa kajiannya pada 1995 lalu, ungkap Ahmad Nurholis. Ahmad Nurholis mencurigai bahwa adanya gerakan teroris yang bersarang di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Pasalnya banyak kecurigaan yang mengarah kepada tindakan itu, mengingat setiap ajaran yang disampaikan selalu bertentangan dengan pemerintah dan syariat Islam. Banyak dari mereka yang mengkafirkan dan seolah ingin melawan pemerintah, tuturnya. Tak sampai di situ, Ahmad Nurholis menjelaskan saat mengikuti kajian NII banyak ajaran yang menyimpang, diantaranya mengkafirkan selain dari anggotanya. Bahkan Ahmad Nurholis menambahkan, jika NII tak berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, melainkan memakai undang-undang yang dibuat oleh kelompok sendiri. Jadi paham mereka tak ada yang menggunakan Al-Quran dan hadis, beber Ahmad Nurholis. Mengejutkan mantan pengikut negara Islam Indonesia, Ahmad Nurholis mengaku bahwa di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat terdapat adanya dugaan gerakan teroris. Simpang siur pemberitaan di Ponpes Al Zaitun Indramayu semakin menjadi, bahkan pengakuan terbaru kembali muncul dari salah satu mantan pengikut NII. Ya, pasca terbongkarnya dugaan penyimpangan dan ajaran sesat, kini Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang disebut juga sebagai tempat gerakan para teroris. Ahmad Nurholis, mantan pengikut NII yang juga merupakan aktivis kebinekaan dan perdamaian, mengungkapkan dirinya pernah mengikuti ajaran NII pada tahun 1995 silam. Menurut Ahmad Nurholis, NII yang berpusat di Ponpes Al Zaitun Indramayu banyak sekali penyimpangan dan ajaran yang keluar dari pemahaman syariat Islam. Hal itu disampaikan Ahmad Nurholis saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi swasta. Dikutip dari kanal YouTube @TV1 News, diunggah pada Rabu 12 Juli 2023. Dalam postingan video berdurasi kurang dari 4 menit tersebut, Ahmad Nurholis menceritakan saat dirinya ikut bergabung bersama NII di bawah pimpinan Panji Gumilang. Ya, saya dulu pernah ikut beberapa kajiannya pada 1995 lalu, ungkap Ahmad Nurholis. Ahmad Nurholis mencurigai bahwa adanya gerakan teroris yang bersarang di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Pasalnya banyak kecurigaan yang mengarah kepada tindakan itu, mengingat setiap ajaran yang disampaikan selalu bertentangan dengan pemerintah dan syariat Islam. Banyak dari mereka yang mengkafirkan dan seolah ingin melawan pemerintah, tuturnya. Tak sampai di situ, Ahmad Nurholis menjelaskan saat mengikuti kajian NII banyak ajaran yang menyimpang, diantaranya mengkafirkan selain dari anggotanya. Bahkan Ahmad Nurholis menambahkan, jika NII tak berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, melainkan memakai undang-undang yang dibuat oleh kelompok sendiri. Jadi paham mereka tak ada yang menggunakan Al-Quran dan hadis, beber Ahmad Nurholis.